Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Taib, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat, taufik, hidayah serta fadlnya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dan merangka membahas kitab dan menuntut ilmu agama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita taufik serta hidayah dan istiqomah di dalam menuntut ilmu agama. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada qudwah kita, suri teladan kita, Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat tersebut terus bersambung kepada keluarganya, kepada para istrinya, dan kepada para pengikut beliau yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwani fiddin, a'azakumullah. Insyaallah taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kutaib kita ya, kutaib yang berjudul Khudh aqidatak minal kitabi wa sunnati sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan sunnah yang sahih, ataupun sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahihah, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita telah sampai pembahasan di bab kedua ya. Di bab kedua. Kita masuk pembahasan kedua. Yaitu bab Anwa'ut Tauhid wa Fawaiduhu. Ya, kita akan di sini akan membahas tentang bab Anwa'ut Tauhid wa Fawaiduhu. Di sini ada berbagai pertanyaan yang akan kita selesaikan dalam pertemuan hari ini insyaallah taala. Taib. Anwa'ut tauhid wa fawaiduhu, jenis-jenis tauhid dan faidahnya. Pertanyaan yang pertama, limadza arsalallahu ar-rusula? Limadza arsalallahu ar-rusula? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seorang utusan? Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengirim seorang utusan? Maka jawabannya, arsalahum lidda'wati ila ibadatihi wa nafasyirka anhu. Qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Ya, itu alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus orang rasul. Alasannya adalah arsalahum lidda'wati ila ibadatihi, mengutus mereka untuk mendakwakan peribadahan ataupun untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa nafasyirka anhu, dan menafikan segala kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan Allah mengutus para rasul. Dalilnya adalah surat An-Nahl ayat 36. Allah menyatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat rasulah, seorang rasul. Apa yang mereka dakwakan? Ani i'budullaha wajtanibut tagut. Hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala
hendaknya kalian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian meninggalkan kesyirikan dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut tagut, dan jauhilah at-tagut. Ya, at-tagut adalah kullu ma ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, wa radiya bil ibadah, dan dia ridha untuk diibadahi. Tapi di sini Syekh Muhammad Jamil Zainu memberikan pengertian yang lain. Mana tagut? Di sini dikatakan asy-syaitanud da'i ila ibadati ghairillah. Mana tagut adalah setan-setan yang mengajak kepada peribadahan selain Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna tagut. Jadi di sini makna tagut ada dua. Yang pertama, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho untuk diibadahi. Kemudian makna yang kedua, asy-syaitan ad-da'i ila ibadati ghairillah. Makna yang kedua adalah syaitan-syaitan yang mereka mengajak manusia untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di sini diberitakan untuk menjauhi hal tersebut semampu kita. Baik, itu dalil dari Al-Qur'an. Di sini dikatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang utusan. Mereka mengatakan ani'budullaha wajtanibut tagut. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dakwah semua para nabi dan semua para rasul adalah mendakwakan dakwah tauhid ataupun dakwah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabi Adam sampai zaman nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang terjadi kesyirikan di awal pertama kali yang berada di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ketika kaumnya Nabi Nuh, mereka mengajak kepada peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan waqalu takhadhu waqalu, mereka mengatakan hendaknya kalian beribadah, janganlah kalian wala tadharunna alihatakum wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra, dan janganlah kalian meninggalkan ibadahan kepada sesembahan kalian yaitu wadda wala suwa'a wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Para ulama hadis ataupun para ulama tafsir menafsirkan bahwasanya mereka adalah orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Mereka meninggal kemudian diubah patung sehingga kaumnya beribadah kepada patung tersebut. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka diutus orang rasul yaitu Nabi Nuh alaihissalam untuk mendakwakan dakwah tauhid agar mereka meninggalkan kesyirikan. Ya. Kemudian apa hikmah dari diutusnya para rasul? Apa hikmah dari diutusnya para rasul? Di dalam kitab Al-Qaul Mufid, syarh kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di sini dikatakan wal hikmatu min irsali rasul, adapun hikmah dari diutusnya seorang rasul di antaranya ana sebutkan satu aja, iqamatul hujjah, untuk menegakkan hujjah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 165. Allah berfirman, Rasulan mubasyirina wa mundhirina li'alla yakuna linnasi hujjatum ba'dar rusul. Allah mengutus seorang rasul, mubasyirina wa mundhirin, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi kabar kesedihan. Ya, Rasul memberikan kabar gembira, di situ ada surganya Allah Subhanahu wa taala, ada ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain juga utusan Allah memberikan kabar sedih, di situ ada nerakanya Allah, ada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah, agar tidak ada hujjah kepada para umatnya setelah disampaikan rasul ataupun utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu hikmah diutusnya para rasul. Ya. Jadi di sini pertanyaan pertama, kenapa Allah mengutus seorang rasul? Jawabannya adalah untuk mendakwakan dakwah tauhid ataupun untuk mendakwakan dakwah peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian dalil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahid. Ya, para nabi itu mereka bersaudara. Ya, wal anbiya'u ikhwatun, mereka bersaudara, wa dinuhum wahid. Akan tapi agama mereka satu. Agama mereka satu, dakwah mereka satu, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah mereka adalah al-Islam, maknanya secara umum. Ya, mana Islam secara umum apa? Mana Islam secara umum?
al-istislamu billah bitauhid. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Kita tunduk serta patuh terhadap seluruh aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan kita berlepas diri dari kesyirikan serta pelaku kesyirikan. Itu makna umum dari Islam, dan semua para nabi mendakwakan hal tersebut. Baik, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua. Nah, di sini baru kita membahas tentang macam-macam tauhid, ya, pembagian tauhid. Pertanyaan yang kedua, ma huwa tauhidur rabb? Apa itu pengertian dari tauhidur rububiyah? Ya, tauhidur rabb ataupun tauhidur rububiyah. Di sini dijawab tauhiduhu bi af'alihi kal khalqi wat tadbiri wa ghairihima. Ya, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaannya ataupun pengaturannya ataupun di dalam kerajaannya. Jadi kita meyakini bahwasanya Allah dialah satu-satunya zat yang maha pencipta, yang maha mengatur dan yang maha memiliki. Dalilnya adalah surat yang sering kita baca dalam surat Al-Fatihah. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang menguasai seluruh alam. Ya. Jadi Ar-Rabb itu memiliki 3 makna. Yang pertama Al-Khalqu, yang kedua Al-Mulku, yang ketiga At-Tadbir. Itu 3 makna dari Rabb. Al-Khalqu yang maha pencipta, Al-Mulku yang maha merajai, At-Tadbir yang maha mengatur. Kemudian hadis yang kedua, ya, dalil dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta rabbus samawati wal ard. Engkau adalah Rabb, Tuhan semesta alam. Tuhan yang ada di langit dan Tuhan ada yang ada di bumi. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang mengatur ataupun yang memiliki ataupun yang menguasai segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itu dalil dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tauhid rububiyah ini, ya. Kemudian tauhidul ilah. Ma huwa tauhidul ilah? Apa yang dimaksud dengan tauhidul ilah ataupun tauhidul ibadah? Yang dimaksud dengan tauhidul ilah ataupun tauhidul ibadah adalah huwa ifraduhu bil ibadati qad du'ai wa dzabhi wan nadhri. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan, seperti kita berdoa, kita menyembelih ataupun kita bernazar. Jadi kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Seperti berdoa, kita berdoa hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni. Berdoalah hanya kepadaku. Enggak boleh kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Juga az-zabah, menyembelih. Kita tidak boleh menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berkurban, apalagi sebentar lagi ini Idul Adha, ya, kita berkurban, maka kita berkurban harus lillahi taala. Bukan untuk keperluan yang lainnya ataupun bukan li fulan ataupun li syekh fulan, tapi kita lillahi ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwasanya qul inna salati, salatku, wa nusuki, sesembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wan nadhar, bernazar, kita juga bernazar tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walillahi alayya nadhrun. Demi Allah, untuk Allah aku memiliki nazar, keinginan. Ya, keinginan. Misalnya aku ingin sholat duha setiap hari, ya kan? Perkara-perkara yang sunnah, aku ingin puasa Senin Kamis, bernazar. Dan nazar ini sudah kita bahas, ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Dan nazar yang disunahkan adalah nazar yang mutlak. Adapun nazar yang muqayyad itu diperbolehkan, tapi kalau bisa dihindari. Nazar muqayyad itu kita bernazar kalau kita diberi muqabil. Kalau diberi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita baru akan melakukan ketaatan. Misalnya kalau seandainya anak diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anak akan menginfakkan sebanyak 1 juta setiap bulannya. Tapi harus dikasih lancarkan dulu rezekinya baru dia mau berinfak. Tapi kalau kita enggak, ya, harus setiap maupun dalam keadaan lapang ataupun sempit kita harus mau beribadah, berinfak, keluarkan. Karena biasanya kalau kita malah kaya nih, malah infaknya malah bakhil, malah susah. Nanti kalau punya uang 100 juta, kira-kira mau infak berapa? Bingung kan?
Bingung. Tapi kalau antum punya uang 10.000, bisa antum infakkan 1.000 rupiah. Bisa. Makanya kita tidak boleh ya menggampangkan masalah ini, terutama masalah nadar. Kalau bisa nadar muqayyad ini dijauhi. Inilah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidaklah keluar nadar itu kecuali dari orang yang bakhil, orang pelit. Dia harus dikasih nikmat dulu, baru mau bernadar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tiada ilah selain Dia, Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Kemudian hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah." Ya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah." Maka hendaknya perkara pertama kali yang engkau dakwakan kepada mereka, kepada ahlul Yaman, syahadata alla ilaha illallah. Hendaknya mereka bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi riwayatin Bukhari, adapun dari riwayat Bukhari mengatakan illa ayyuhidullah, ay falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaih ayyuhidullah. Hendaknya perkara yang pertama yang kau dakwakan kepada mereka, hendaknya mereka mengesahkan ataupun mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalil dari tauhidul ilah ataupun tauhidul ibadah. Kemudian tauhid yang ketiga yaitu ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ihi, atau tauhidul asma'i was sifat. Ya. Apa itu tauhid asma'i was sifat? Ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ihi. Apa itu tauhid asma'i was sifat? Huwa itsbatu ma wasafallahu bihi nafsah fi kitabih aw wasafahu rasuluhu fi ahadithihi sahihah 'alal haqiqah. Tauhidul asma'i wa sifat adalah kita menetapkan apa yang disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabnya, yaitu di dalam Al-Qur'anul Karim, ataupun yang telah disifati oleh utusannya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ahaditsis sahihah, di dalam hadis-hadis yang sahih, 'alal haqiqah, ya, dengan haqiqah, dengan benar, bila ta'wilin, tanpa kita takwil, ya, kita ubah maknanya dari makna yang rajih menjadi makna yang marjuh, kita ubah maknanya dari makna yang hak menjadi makna yang batil. Itu takwil, kita mengubah makna yang aslinya benar menjadi makna yang salah. Wala tafwid, ya, tafwid ini kita menyerahkan maknanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga salah. Wala tamtsil, ya, jangan kita menyerupain antara khalik dan makhluk, antara Allah dengan makhluk. Wala ta'til, ataupun kita menolak nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tauhidul asma'i wa sifat adalah kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim yang berkaitan dengan sifat dan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila ta'wil, tanpa mentakwil, tanpa mengubah maknanya, wala tafwid, ataupun menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tamtsil, ataupun menyerupakan kepada makhluk, wala ta'til, ataupun menolak nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kal istiwa, seperti istiwa, wan nuzul, ataupun sifat nuzul, sifat turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal yad, Allah memiliki tangan, wa ghairiha, dan yang lainnya, seperti Allah memiliki wajah, Allah memiliki sifat tertawa. Itu adalah sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita tetapkan tanpa takwil, tanpa tafwid, tanpa tamsil, dan tanpa ta'til. Mimma yaliku bikamalihi qala ta'ala, ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dalam surat Asy-Syura ayat 11 Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syai'un, sesuatu apapun, wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya.
Jadi ketika kita meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat istiwa, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dialah Allah zat yang beristiwa di atas arsy, maka kita harus meyakini sifat istiwa tersebut, bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Karena Allah telah menetapkan hal tersebut. Jangan ditakwil. Jangan kita ubah maknanya. Ya, yang harusnya istiwa berubah menjadi istaula, itu tidak boleh, ya. Ataupun tafwid. Ya, kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya udahlah, itu Allah yang tahu. Istiwa itu maknanya Allah yang tahu. Ini namanya kita menzolimi Nabi Muhammad SAW ataupun para sahabat. Karena para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW ataupun para sahabat mengetahui makna istiwa. Ya, buat apa Al-Quran diturunkan kalau para sahabat dan Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui maknanya? Buat apa? Makanya tafwid di sini tidak boleh. Ya, ini namanya kita menghina Nabi Muhammad SAW ataupun para sahabat. Wala tamthil, ataupun kita merupakan khalik dengan makhluk. Oh, kalau Allah itu beristiwa, Allah itu di atas, berarti Allah butuh dengan arsy-Nya. Nggak boleh kita samakan dengan makhluk. Ataupun ta'til, ya kita menolak makna istiwa. Kalau kita sudah menolak, pasti kita jatuh ke tamthil. Kalau kita sudah menolak nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, pasti kita jatuh ke tamsil. Itu contoh yang pertama, kal istiwa. Ataupun kan nuzul. Ya, Allah turun di seperempat malam. Allah turun, ya kan? Nuzul, sifat Allah itu turun. Ya. Jangan kita takwil, kita ubah. Oh, yang turun itu rahmatnya, bukan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita takwil. Karena Allah telah menerangkan yanzilu minas sama'id dunya, dia Allah turun. Maka kita mandi dia Allah Subhanahu wa taala adalah turun. Wala tafwid, ataupun kita menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamthil, jangan disamakan sama kayak makhluk. Oh, kalau turun itu berarti sama kayak makhluk. Nanti kita ubah lagi maknanya. Wala ta'til, ataupun kita menolak hal tersebut. Wal yad, adapun tangan. Wal yadahu mabsutatan, dan tangan Allah Subhanahu wa taala melebar, ya kan? Wal yad, Allah memiliki tangan. Ya, jangan kita takwil sifat tersebut. Ya, jangan kita takwil. Jangan kita ubah maknanya. Tangan ya tangan. Ataupun tafwid, kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun tamthil, kita merupakan tangan kita dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan persamaan nama belum tentu persamaan hakikat. Ya. Persamaan di dalam nama belum tentu hakikatnya sama. Ya, kita punya kaki. Meja punya kaki apa enggak? Punya. Apakah namanya kaki sama, tapi apakah hakikatnya sama? Berbeda. Kaki kita dengan kaki meja ya beda. Hewan punya kaki, punya. Sapi punya kaki, ya kan, kambing punya kaki, manusia juga punya kaki. Itu namanya kaki. Tapi apakah hakikatnya sama? Beda. Kakinya manusia, kakinya kita dengan kakinya hewan jelas berbeda. Apalagi yang kita bicarakan adalah antara khalik dan makhluk, antara pencipta dengan makhluk. Dalilnya tadi dalam surat Asy-Syura ayat 11. Allah menyatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa baginya dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian dalil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yanzilullahu fi kulli lailatin ilas sama'id dunya. Dia Allah Subhanahu wa taala turun dalam setiap malam ke langit bumi. Yanzilu nuzulan yaliqu bijalalihi la yushbihu ahadan min makhluqatihi. Dia Allah Subhanahu wa taala turun la yushbihu ahadan min makhluqatihi, yang tidak menyerupai salah satu pun dari makhluknya. Jadi kita di sini harus intinya menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun apa yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian kita masuk pertanyaan yang selanjutnya. Ainallah. Ya, ini masih berkaitan. Ainallah, di manakah Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah Allahu fawqal arsy 'alas sama. Allah itu berada di atas arsy 'alas sama, di atas langit.
Jadi arsy ini berada di atas langit ketujuh. Ya, arsy adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan yang paling besar. Ya, berada di atas langit ketujuh sana. Dalilnya adalah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, surat At-Thaha, ya, ayat 5. Allah menyatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, dialah Allah yang Maha Pengasih yang beristiwa di atas arsy. Ai 'ala wartafa'a. Ala yang tinggi, wartafa'a dan maha tinggi, kama jaa fil Bukhari. Itu dalil dari Al-Quran. Kemudian dalil dari hadis Nabi kita Muhammad SAW, innallaha kataba kitaban fahuwa indahu fawqal arsh. Ya. Dan sesungguhnya Allah telah menuliskan sebuah kitab, dan kitab itu ada di sisinya di atas arsy, yaitu Lauhul Mahfuz. Dan banyak sekali ya dalil-dalil yang menerangkan bahwasanya Allah berada di atas arsy. Banyak sekali dalil-dalil yang menerangkan bahwasanya Allah berada di atas arsy. Di antaranya surat Al-A'raf ayat 54. Allah menyatakan, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy." Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Kemudian tsumma istawa 'alal arsy, kemudian beristiwa di atas arsy. Dalam surat At-Thaha, ya, ayat 4 sampai 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat 59, tsumma istawa 'alal arsy Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Tsumma istawa 'alal arsy, kemudian dia Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian dalam surat As-Sajdah ayat 4 Allah juga menyatakan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy. Dan banyak sekali dalil yang menerangkan hal tersebut, ya. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW pernah menanyakan seorang budak, ya, budaknya Muawiyah ibn Hakam. Beliau mengatakan, untuk menguji keimanan budak beliau mengatakan dengan dua hal. Yang pertama, Ainallah, kemudian yang kedua, waman ana. Maka Nabi Muhammad menanyakan, Ainallah, di manakah Allah? Terus beliau, budak tersebut menjawab, Allahu fis sama, Allah berada di atas langit. Waman ana, kemudian siapa aku? Anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad bersabda, a'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskanlah budak tersebut karena budak tersebut adalah seorang yang mukminah. Di sini Nabi Muhammad SAW mengetes keimanan seorang hamba dengan menanyakan di manakah Allah. Berarti keyakinan kita bahwasanya Allah berada di atas arsy adalah salah satu kesempurnaan iman. Ya, salah satu kesempurnaan iman ketika kita meyakini bahwasanya Allah itu berada di atas arsy. Ya. Itu pertanyaan yang keempat. Kita masuk pertanyaan selanjutnya. Halillahu ma'ana. Ini juga masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Apakah Allah Subhanahu wa taala bersama kita? Apakah Allah Subhanahu wa taala bersama kita? Maksudnya bersama kita ada di mana-mana. Kemudian dijawab, Allahu ma'ana bisam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi. Allah bersama kita dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dan dengan ilmunya. Berarti bukan zatnya Allah yang berada di mana-mana, akan tapi ilmunya, ittila Allah, pengawasannya Allah Subhanahu wa taala, kemudian penglihatannya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi kita, bersama dengan kita, bukan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun zatnya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Thaha. Surat Thaha ayat 46. Allah menyatakan, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Janganlah kalian takut wahai Musa dan Harun, innani, sungguhnya aku ma'akuma, bersama kalian. Apakah zatnya? Tidak. Asma'u wa ara, aku maha mendengar dan aku maha melihat. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda, innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum.
kalian itu berdoa dengan zat yang maha mendengar dan yang maha dekat, wa huwa ma'akum, dan dialah Allah yang bersama kalian. Maksudnya adalah ilmunya. Jadi tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Tidak ada pertentangan. Karena wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang bersama kalian dimanapun kalian berada. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan ma'iyah di sini, kebersamaan di sini adalah kebersamaan ittila dan kebersamaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan zatnya yang bersama kita, akan tapi ilmu dan ittila, penguasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersama kita. Jadi Allah Maha tahu dan Maha melihat. Dalam surat Al-An'am ayat 59 Allah menyatakan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, dan milik Allah lah segala kunci-kunci hal yang gaib. Jadi Allah mengetahui semua hal yang gaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahui hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan ya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terjadi di lautan dan apa yang terjadi di daratan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah ada daun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Daun jatuh Allah dapat mengetahuinya. Wala habbatin fi zulumatil ardi wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ya. Dan tidaklah jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan fi zulumat kecuali Allah mengetahuinya, ataupun sesuatu yang basah ataupun yang kering, kecuali semua hal tersebut telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi kitabim mubin, di dalam Lauhil Mahfuz. Jadi Allah mengetahui segalanya. Allah Allamul Ghuyub. Allah mengetahui hal-hal yang gaib. Itu yang dimaksud dengan ma'iyah Allah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zatnya tetap di atas arsy, akan tapi ilmunya Allah, itilah Allah, pengawasan Allah tetap bersama kita. Itu pertanyaan tentang di mana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ya. Ini pertanyaan yang terakhir yang berkaitan dengan bab yang kedua ya. Anwa'ut tauhid wa fawaiduhu. Pertanyaan yang terakhir berkaitan dengan faidatut tauhid. Ma hiya faidatut tauhid? Apa itu faidah dari tauhid? Apa itu faidah ataupun keutamaan dari tauhid? Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah taala menjawab, faidatut tauhid hiyal amnu fil akhirah. Keutamaan tauhid, keutamaan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah al-amnu fil akhirah. Dia akan mendapatkan keamanan di akhirat. Dari apa? Minal azab, dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, wal hidayah. Kemudian juga akan mendapatkan petunjuk fid dunya wa takfiru dzunub. Kemudian akan menghapus dosa. Jadi ada 3 keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-amnu fil akhirati minal adab. Kita akan mendapatkan keamanan di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, kita akan mendapatkan petunjuk di muka bumi ini sehingga kita akan menjalankan segala perintah Allah dan segala perintah Nabi kita Muhammad SAW dengan senang hati, tidak terpaksa, lillahi ta'ala. Kita mendapatkan petunjuk. Tidak semua orang bisa mendapatkan petunjuk tersebut. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan petunjuk hidayah, yaitu untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, kemudian kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Ya, keutamaannya kita dapatkan ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, takfirudz dzunub. Ya. Ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita akan dihapus. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82. Allah menyatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan keimanannya tidak dicampuri dengan zalim, dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, wa hum muhtadun, dan dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bidzulmin ay bisyirkin, ya, dimaksud dengan kezaliman di ayat ini dalam surat Al-An'am ayat 82 adalah kesyirikan. Inna syirka la dzulmun azim. Kesyirikan adalah kezaliman yang sangat berat, ya, yang sangat besar.
Maka maknanya barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak mencampuri keimanan tersebut dengan kesyirikan, dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan keamanan. Ulaika lahumul amnu. Mereka akan mendapatkan keamanan wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Maka kalau kita masih merasakan ya rasa takut, rasa khauf, ya mungkin tauhid kita masih kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tauhid kita masih kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil dari Al-Qur'an. Kemudian dalil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya adalah muttafaqun alaih, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Ya. Haqqul ibadi 'ala Allah, hak hamba, haqqul ibadi 'ala Allah, hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala, hak hamba yang harus ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah alla yu'adzib, tidak mengazab, man la yusyriku bihi syai'a, orang-orang yang tidak berbuat syirik kepadanya. Itu adalah hak Allah, hak kita mendapatkan khususan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diazab di hari kiamat kelak. Karena apa? Karena kita mendekatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dirinya dari kesyirikan, maka dia akan mendapatkan 3 keutamaan. Yang pertama tadi, keamanan di dunia, kemudian dia juga tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan hidayah, kemudian dia akan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu pertanyaan yang terakhir yang berkaitan dengan bab yang kedua, fawaidut tauhid, ya. Anwa'ut tauhid wa fawaiduhu, macam-macam tauhid dan faidah-faidahnya. Tapi mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Kemudian nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas syurutu qubulil amal, bab yang ketiga akan kita bahas semua pertanyaannya. Jadi setiap bab kita akan bahas semua pertanyaannya agar cepat selesai dan kita pindah ke kitab yang lebih luas lagi. Tapi mungkin ini saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Naktafi bihadzal qadar. Naktafi bidu'ai kafaratil majlis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.